Tired of being what you want me to be, feeling so breathless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like this and be less like you. Can you see that you're sorring me? Holding too tightly, afraid to lose control. 'Cause everything that you told I would be has fallen apart right in front of you. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is thinking I can take. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like this and be less like you. And I know I may end up falling too. And I know you make me not want to second this finding you. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like this and be less like. I've become so numb. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam petang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali saya Meta dapat kembali menemani pemirsa dalam program Sehat Bersama RSMH. Tentunya kerjasama RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Dan seperti biasa tadi kita sudah dihibur dengan teman-teman dari The Creative Band yang sudah menghibur kita semua. Boleh beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman The Creative Band yang semua personilnya merupakan SDM unggul RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, luar biasa sekali. Dan sore hari ini juga saya kehadiran teman-teman dari PPDS PDL ya, penyakit dalam RSMH, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman residen, luar biasa, semangat sekali di sore hari ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, seperti dijelaskan tadi bahwa tema kita pada sore hari ini adalah tentang infeksi HIV dan AIDS terhadap orang dewasa. Dan tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang menjadi momok kita semua ya, dan juga bisa mengakibatkan kematian tentunya. Oleh karena itu kita ingin tahu nih apa-apa saja kira-kira yang bisa kita hindari agar tidak terjangkit atau tidak terinfeksi penyakit ini. Oleh karena itu pada sore hari ini kita sudah bergabung bersama narasumber kita, salah satu SDM unggul RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang tentunya. Langsung saja kita sapa Dr. Mega Permata, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit trofik infeksi. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya, semangat ya dokter ya. Ini dari rumah sakit langsung ke sini kah? Ya. Dari visit, luar biasa. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kami juga mengundang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Baik dokter, kita kembali ke tema kita pada hari ini, yakni tentang infeksi HIV dan AIDS pada orang dewasa. Dan seperti kita ketahui bahwa ini kan merupakan
merupakan rangkaian untuk memperingati Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember ya dokter, kalau nggak salah ya setiap tahunnya. Nah, mungkin bisa diulas sedikit nih dokter tentang Hari AIDS sedunia, goalnya sendiri untuk tahun ini apa kira-kira dokter? Ya, terima kasih Mbak Meta. Jadi Hari AIDS sedunia ini memang setiap tahun bukan diperingati untuk apa ya? Untuk mengingatkan kepada kita semua agar tidak terinfeksi AIDS, tidak menambah jumlah kasus baru, tidak menularkan AIDS. Jadi setiap tahun diperingati baik di negara-negara lain maupun di negara kita. Nah, termasuk kita di Palembang di Sumatera Selatan. Karena kasus AIDS ini semakin hari semakin bertambah. Populasi yang saat ini banyak itu adalah memang yang terkena itu adalah lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki. Ini sebenarnya sudah terjadi pergeseran secara epidemiologi, sudah terjadi pergeseran penderita. Kalau di awal-awal dulu Indonesia itu yang banyak itu adalah dari kelompok pengguna narkoba suntik. Jadi penasun, kalau orang suka singkat-singkat penasun, misal di puskesmas ya, sebut-sebut penasun itu singkatan dari pengguna narkoba suntik. Nah, di awal-awal dulu, awal 2000-an dulu itu banyak pengguna narkoba suntik yang menderita, yang tertular dengan HIV karena penggunaan jarum suntik yang bersama-sama. Nah, semakin kesini sekarang ini lebih banyak lelaki itu ya karena hubungan seks dengan sesama lelaki. Wow. Jadi bukan hubungan seks dengan sesama, bukan dengan jenis ya, lawan dok? jenis, tetapi Betul. dengan sesama jenis. Itu yang trennya semakin lama semakin meningkat. Nah, jadi untuk itu Kementerian Kesehatan melalui perpanjangan tangannya dinas-dinas provinsi, dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia mencanangkan tema untuk tahun ini adalah akhiri ketidaksetaraan dan akhiri AIDS. Jadi goal dari pemerintah itu jangka panjangnya adalah di tahun 2030 itu tidak ada lagi penularan kasus baru HIV AIDS ini. Jadi pemerintah juga mencanangkan 30. 30. Oke. Apa tuh dok kira-kira bisa Jadi dijelaskan? 0 kasus baru, 0 kematian akibat HIV AIDS, dan 0 saya lupa satunya. Oke, 30 pokoknya ya, goalnya 30, ya dokter ya. ya, luar biasa. Jadi benar-benar diharapkan di tahun 2030 itu tidak ada lagi penularan yang baru. Jadi kita tinggal ngobatin yang sudah terlanjur. Oke. Oh ya, yang ketiga itu penularannya. Penularannya, tidak ada penularan. Iya, dokter. tidak ada Oke, penularan. Baik, luar biasa sekali. Nah, jadi benar-benar ya, jadi diharapkan di 2030 tidak ada lagi penyakit baru, tidak ada lagi penularan yang baru, dan tidak ada lagi apa dokter? Kematian yang terkait dengan penyakit HIV/AIDS ini. Wow, luar biasa. Dan kita doakan semoga terwujud ya dokter ya. Dari sekarang. Oleh karena itu antisipasi kita ialah mengedukasinya. Betul begitu ya dokter. Jadi kita melibatkan masyarakat supaya tahu, supaya itu tercapai. Betul sekali, dan banyak aspek yang harus ikut mendukung tentunya ya dokter ya. Baik. Oke, dilihat dari judulnya adalah infeksi HIV dan AIDS. Mungkin teman-teman atau ibu bapak di rumah juga mungkin taunya HIV ya AIDS gitu ya dokter ya. Apakah sama, apakah berbeda nih dokter, boleh dijelaskan? Ya, jadi HIV itu sendiri sebenarnya kan berupa singkatannya. Oke, betul. Human Immunodeficiency virus ya. Jadi artinya sebenarnya HIV itu virusnya, virus yang menyebabkan imunodefisiensi pada manusia. Imunodefisiensi itu kalau kita terjemahkan ke bahasa awam, kekebalan yang menurun. Jadi infeksi virus ini menyebabkan
kekebalan tubuh seseorang yang diinfeksinya itu menjadi turun. Turun. Nah, jadi kalau kita menyebut HIV sebenarnya itu lebih ke virusnya. Jadi makanya disebut infeksi HIV. Jadi artinya terinfeksi oleh HIV. Nah, sedangkan AIDS sendiri, AIDS itu juga singkatan sebenarnya. A-nya itu acquired, I-nya immunodeficiency, D-nya defisiensi, S-nya itu sindrom. Jadi sindrom yang didapat akibat turunnya kekebalan tubuh, turun kekebalan tubuh ini juga yang didapat. Jadi kalau sudah kita ngomong AIDS itu berarti sudah berupa penyakitnya. Betul. Jadi infeksi HIV itu tidak langsung serta-merta jadi AIDS. Dia butuh perjalanan waktu, rata-rata sih panjang perjalanan waktunya untuk menjadi AIDS itu. Jadi sebenarnya kalau di kedokteran kita bagi ada tahap-tahapnya. Nah, tapi ya intinya dari seseorang terinfeksi pertama kali sampai jadi penyakit AIDS yang menimbulkan banyak gejala, kumpulan gejala, sindrom itu kan kumpulan gejala, itu butuh waktu beberapa tahun. Tidak serta-merta langsung. Tidak serta-merta langsung. Kalau kita COVID kan papasan minggu lalu atau berapa hari yang lalu, 3 hari kemudian, 5 hari kemudian ya sudah jadi penyakit. Kalau ini 5 tahun kemudian baru jadi penyakit. 10 tahun kemudian, malah ada yang 15 tahun kemudian jadi baru menjadi penyakit AIDS itu. Jadi berbicara soal HIV ke AIDS nanti ya dokter ya. Jadi kita dari awal ini dulu, kira-kira hal-hal apa saja nih dokter yang dihindari kira-kira agar tidak terinfeksi penyakit ini? Ya, jadi karena virus ini di dalam badan kita, dia berada di dalam darah. Selain di darah, dia bisa juga berada di cairan-cairan tubuh kita. Cairan tubuh itu apa? Cairan otak, cairan sendi, cairan yang melapisi paru-paru, cairan pleura, cairan yang melapisi jantung, cairan di perut, termasuk air susu. Air susu ya. juga ya? Jadi bagaimana supaya seseorang tidak tertular, terinfeksi virus HIV ini, maka hindarilah supaya cairan itu tadi tidak mengenai dia sehingga virusnya tidak masuk ke badan dia. Ya, tetapi virus yang berada di dalam cairan dan darah ini tadi tentu harus punya pintu masuk kan untuk ke orang lain yang ditularkan itu. Jadi kalau ada virusnya tapi pintu masuknya tidak ada, ya insya Allah tidak tertular juga. Baik. Nah, kira-kira pintu masuknya bisa dijelaskan nih dok, seberapa apa aja nih dokter kira-kira pintu masuk cairan-cairan atau darah dari orang yang terinfeksi ke orang yang tidak terinfeksi? Ya, jadi dia mau masuknya ke badan seseorang itu melalui perlukaan. Jadi bisa kulit yang terluka, bisa juga selaput lendir. Nah, selaput lendir bisa terluka, bisa tidak terluka. Walaupun selaput lendirnya tidak terluka, masih bisa juga. Jadi selaput lendir itu bisa mata, terus ya kemaluan ya. Nah itu. Tetapi memang lebih ke perlukaan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terpercik misalnya, tidak sengaja terpercik dengan cairan, entah darah, entah cairan tadi, dan dia ada luka misalnya di kulitnya, percikan itu tadi kena ke lukanya, bisa masuk virusnya. Itu tadi pintunya ya dokter? Iya, pintunya. Jadi sebenarnya virus ini bisa ditularkan melalui secara garis besar 3 jalan. 3 jalan. Jadi sepertinya kita tahan dulu, ada 3 jalan apa saja kira-kira. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut.
Kemenkes telah mengidentifikasikan 6 pilar transformasi kesehatan, layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan yang efektif dan berkeadilan, SDM kesehatan, teknologi kesehatan. Sejalan dengan program transformasi layanan rujukan, RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional berkomitmen untuk melaksanakan program pengampuan kepada rumah sakit di wilayah Sumatera bagian selatan, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung untuk melaksanakan program pelayanan terhadap kasus kanker, jantung, stroke, serta kasus uronefrologi. Ikuti dan saksikan puncak acara penganugerahan penghargaan untuk insan televisi dan radio Sumatera Selatan. Kategori program feature sosial dan budaya, program ramah anak, presenter televisi dan radio, program talk show, dan presenter terfavorit televisi dan radio. Malam Puncak Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan 2022
Jumat malam 9 Desember 2022. Bertempat di Ballroom Hotel Beston, Palembang. Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan 2022. Persembahan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sehat bersama RSMH, tentunya dengan narasumber kita, Dr. Mega Permata, SPPD, Konsultan Penyakit Trofik Infeksi. Dengan tema kita pada hari ini adalah infeksi HIV dan AIDS pada orang dewasa. Baik dokter, kembali ke pembahasan kita tadi terputus. Tadi dokter katakan bahwa ada 3 jalan masuk penyakit infeksi HIV AIDS ini ke dalam tubuh manusia. Mungkin bisa dijelaskan lagi, silakan dokter. Ya, jadi secara garis besar ada 3 jalan, 3 cara penularan. Yang pertama melalui darah. Jadi perpindahan darah dari seseorang terinfeksi ke orang lain, maka akan menyebabkan orang lain tersebut terinfeksi. Jadi darah itu bisa berupa transfusi, ya, kemudian bisa juga dari penggunaan jarum suntik tadi. Oke. Secara bersama-sama yang Ya, secara terinfeksi bersama-sama dipakai yang tidak ya, infeksi ya dok? dipakai seseorang yang sudah terinfeksi terus dipakai lagi oleh Orang yang tidak orang yang terinfeksi. belum terinfeksi, Oke. maka orang itu akan terinfeksi. Oke. Tapi jangan takut kalau kalau ke rumah sakit atau Rumah ke sakit. layanan fasilitas kesehatan ya, kita sekarang tidak ada lagi penggunaan jarum suntik yang Berkali-kali. pakai ulang ya. Betul. Daur ulang di steril itu nggak ada, semuanya sudah sekali pakai buang. Betul. Darah juga kalau misalnya transfusi itu sudah di screening. Screening. Malah kadang-kadang orang itu baru tahu dia terinfeksi HIV ya saat di Pada saat screening. di screening Dia mau donor darah. Donor darah ternyata hasil screeningnya positif HIV. Nah itu. Jadi jangan jadi Jadinya ketakutan parno ya. Oke, baik. Itu dari darah. Yang kedua dari ibu ke anaknya. Oke. Kita sebutnya secara vertikal. Jadi ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV-nya ke janin yang dikandungnya. Atau kalaupun tidak saat kehamilan, bisa juga saat melahirkan. Proses melahirkan. Oh. Ya. Jadi virus HIV yang berada di dalam darah ibu itu bisa masuk ke aliran darah janin melalui tali pusat tentu saja. Iya, betul. Tapi ya Tuhan memang maha hebat ya. Tali pusat itu sebenarnya ada saringannya juga. Oke. Ada saringan yang bisa menyaring supaya virus itu tidak dengan mudah masuk ke Masuk aliran ke darah aliran janin. darah janin. Karena ada saja janin yang tidak terinfeksi ternyata walaupun ibunya positif HIV. Positif ya dok. Oke. Bisa juga saat dia lahir, saat persalinan kan ibunya pasti ada terluka kan. Betul. Ada kadang-kadang kan orang tanya dijahit berapa habis lahir. Nah, itu iya, kan ada betul. luka. Itu bisa darah luka ibu itu kalau mengenai janinnya, mengenai mukosa, selaput lendir, mata itu tadi apa hidung atau di mulut, itu bisa menyebabkan tertular juga bayinya. Atau saat setelah lahir misalnya saat menyusui tadi. Oke, dari air susunya itu Ya, ya dok? jadi dari air susunya bayi menghisap air susu ibunya, air susunya itu tadi kan mengandung virus. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga melalui hubungan seks. Oke. Jadi melalui hubungan seks bukan hanya hubungan seks kelamin dengan kelamin saja, hubungan seks dengan mulut, oral, atau yang lebih banyak sekarang saya sudah singgung di awal tadi, Ya, betul. melalui anus. Betul. Kalau laki-laki sama Sesama jenis laki-laki ya, kan Dok. pasti Betul. jalannya ke situ ya. Ya. Nah itu, jadi itu 3 jalan besar infeksi HIV, penularan infeksi ya. HIV. Oke, baik. Jadi
banyak sekali jalan atau pintu masuk virus ke tubuh manusia yang belum terinfeksi ya dokter. Jadi benar-benar kita harus waspada ya dokter ya. Selain itu juga kan seperti dari ibu ke anak nih dokter ingin kita bahas dari ibu ke anak. Nah itu kan kata dokter kan belum tentu dari pada saat dia hamil, bisa saja pada saat dia melahirkan. Berarti berapa persentase nih dokter kira-kira? Kalau persentase saya kurang tahu persis, tetapi itu cukup banyak kejadiannya. Makanya pemerintah sekarang untuk antisipasi itu, setiap ibu yang hamil yang periksa ke fasilitas kesehatan terutama yang milik pemerintah itu selalu di screening HIV-nya. Jadi kalau dia ke posyandu misalnya atau ke puskesmas ya itu harus di screening HIV. Tujuannya itu tadi, kalau ibu itu terinfeksi HIV, jadi dia dari awal sudah dipersiapkan supaya tidak menularkan ke janinnya. Oke, dengan apa nih dokter kira-kira? Dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan tentunya. Ya. Oh itu bisa. Jadi kalau misalnya memang pada saat ibunya di screening dan ibunya dan ternyata terjangkit nih misalnya kan dalam kurun waktu berapa lama, ibunya bisa makan obat terlebih dahulu sehingga meminimalkan. Ya. Oke, seperti itu. Jadi ibu yang terinfeksi HIV diberi obat ARV namanya, obat antiretroviral. Dengan dia mengkonsumsi ARV ini, maka jumlah virus di dalam tubuhnya itu akan menurun. Nah, pada titik batas tertentu, kalau jumlahnya sudah sangat minimal, apalagi kalau misalnya tidak terdeteksi oleh alat, berarti itu virusnya kan sudah sangat sedikit. Ya, oke. Nah, itu dia akan kecil menularkan ke janinnya. Ya. Tapi kalau virusnya banyak, belum diobati, virusnya masih banyak di dalam darahnya, otomatis risiko untuk menularkan ke janinnya lebih besar. Oke, oleh karena itu pentingnya screening tadi ya dokter ya untuk ibu-ibu hamil. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut. Jangan pernah takut ku tinggalkan saat bintang tak mampu lagi berdendam, saat malam menjadi terlalu dingin hingga pagi tak seindah biasanya. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam kesendirian. Panas terik
mencoba berdiri melawan sakit dan menangis. Tapi arti hidup lebih dari itu, dan kita mencoba melawan. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas terik, hujan badai kita lalui bersama. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas terik, hujan badai kita lalui bersama. Saat hilang arah tujuan, kau terus bawaku berjalan. Meski terang, meski gelap, kita lalui bersama. Ikuti dan saksikan puncak acara penganugerahan penghargaan untuk insan televisi dan radio Sumatera Selatan. Kategori program feature sosial dan budaya, program ramah anak, presenter televisi dan radio, program talk show, dan presenter terfavorit televisi dan radio. Malam Puncak Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan 2022, Jumat malam 9 Desember 2022, bertempat di Ballroom Hotel Beston, Palembang. Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan 2022, persembahan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Sehat Bersama RSMH, tentunya dengan narasumber kita Dr. Mega Permata, SPPD KPTI. Baik dokter, kembali ke pembahasan kita. Mungkin masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0711-311-454. Sebelum ada yang bergabung nih, mungkin kita tanya dulu sama teman-teman dari PPDS Penyakit Dalam, boleh silakan mau bertanya nih.
Dipersilakan. Oke. Ada yang bertanya nih dokter ya, kita. Oke, baik, silakan dokter. Tadi kan sempat dijelasin sama dokter Mega mengenai pada ibu hamil yang memang terdeteksi bahwa memang HIV, itu baiknya memang minum ARV. Yang ingin saya tanyakan itu kan biasanya pada orang awam, ibu hamil yang memang positif, terutama pada trimester awal itu kan pasti mereka ragu untuk konsumsi obat apapun, apalagi obat ARV yang memang harus diminum dalam jangka waktu yang panjang. Kira-kira gimana dok cara kita memberikan edukasi kepada ibu hamil kalau misalnya minum obat itu memang dianjurkan dan tidak ada efek samping ke ibu maupun ke bayinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya luar biasa sekali. Masih mengenai ibu hamil ke janin nih dokter. Bagaimana kira-kira mengedukasi ibu hamil agar tidak takut nih, karena kan memang pada trimester awal kan memang harus menjaga makan dan obat-obatan yang harus dikonsumsi itu kira-kira apa saja yang bagus yang ini untuk ARV gimana nih dokter kira-kira edukasinya? Ya, memang ya ibu hamil sebaiknya tidak terlalu banyak diberi zat-zat kimia, tetapi kita bisa mengedukasi pasiennya bahwa memang obat itu memang punya dua sisi menguntungkan dan sisi yang kurang menguntungkan atau yang tidak diinginkan. Tetapi kita harus mempertimbangkan mana yang lebih banyak, apakah lebih banyak sisi tidak menguntungkannya atau lebih banyak sisi yang menguntungkan. Kemudian kalau kita juga bisa memberi penjelasan bahwa kalau ibunya tidak makan obat, maka janinnya besar kemungkinan akan tertular. Kalau janinnya tertular, ya otomatis nanti perkembangan janinnya tidak baik, mungkin lahirnya juga kecil atau mungkin perkembangan nanti setelah lahir juga tidak bagus. Itu tentu akan menjadi beban keluarga, beban yang berkepanjangan kan kalau misalnya janinnya sakit-sakitan terus atau mungkin malah cacat akibat bisa ya, karena infeksi-infeksi yang didapat ibunya kan bisa menyebabkan kecacatan juga pada janin. Jadi dengan kita beri pengertian, mudah-mudahan pasiennya mau makan obat. Jadi kita juga bisa memberikan informasi bahwa obat yang diberikan ini sudah melalui tahap-tahap penelitian. Jadi obat-obatnya itu sudah diteliti pada manusia bahwa tidak menyebabkan efek yang jelek. Kalau pada ibu hamil memang jarang ya obat yang diteliti pada ibu hamil, biasanya diteliti pada hewan-hewan coba. Jadi di penelitian itu menyatakan bahwa obat-obat tertentu tidak menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang janinnya. Nah, salah satunya obat ARV ini bisa kita berikan obatnya paduannya tenofovir, lamivudin dan efavirenz untuk di trimester pertama. Nanti kalau dia sudah di trimester di 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga itu boleh diberikan obat-obat yang sekarang yang sudah kita berikan ke pasien-pasien yang lain. Sama seperti pasien ya. Sebenarnya obat yang di trimester pertama itu tadi juga kandungannya sama juga dengan obat yang dulu kita berikan ke orang lain. Tapi sekarang sudah ada obat yang baru lagi. Terbaru ya dokter. Ya, obat yang terbaru lagi. Baik. Jadi ya lebih baik kita mencegah di awal daripada nanti menyesal. Oh, kenapa janinnya bayinya ternyata cacat atau apa gitu.
mungkin jadi, bisa. Oke, mempertimbangkan segala sesuatunya itu berarti kan lebih banyak manfaatnya begitu ya dokter ya, baik bagi ibu ke janinnya gitu ya dokter ya, untuk agar menekan atau meminimalisir terjangkit daripada virus yang diderita ibu gitu ya dokter ya, kurang lebih Sebenarnya ya. kan bukan untuk janinnya saja ya, untuk ibunya Untuk juga ibunya juga kan. mengobati ya Iya, dokter ya. mengobati ibunya, Betul. otomatis efek ke janinnya juga bagus kan. Oke. Gitu. Jadi dua-duanya mendapat manfaat dari obat pengobatan yang dikonsumsi. itu. Oke, baik. Ini dokter baik. Tadi kita katakan bahwa HIV ke AIDS itu kan ada beberapa tahun maksudnya kan. Ya. Itu namanya inkubasi lah kurang lebih ya dokter ya. Bisa dikatakan ya dokter ya. Nah, itu kira-kira nih dokter, dari pasien yang terjangkit virus HIV ke AIDS itu kira-kira apa saja nih dokter, gejala-gejalanya seperti apa? Ya, itu. Jadi di awal seseorang terinfeksi HIV itu banyak orang yang tidak menyadari karena tidak ada pertanda khusus. Tanda khusus, oke. Jadi gejalanya bisa saja tidak bergejala atau seperti orang flu-flu gitu ya, mungkin tidak merasa tidak enak badan atau mungkin Imunnya yang turun gitu ya dokter ya? di awal imunnya belum turun. Oh, belum langsung ya dok? Di awal waktu dia baru terinfeksi, imunnya belum turun, virusnya memperbanyak diri di dalam tubuh. Nah, nanti suatu saat terjadi keseimbangan antara perlawanan tubuh dengan serangan si virus ini di dalam badan. Di fase terjadi keseimbangan itu, ya pasien juga kadang-kadang tidak merasakan apa-apa. Kalaupun ada gejalanya, ya seperti sakit-sakit biasa. Ya, mungkin ada pembesaran kelenjar ya. Orang sebut kelenjaran ya. Nanti bisa hilang sendiri. Betul. Atau mungkin seperti flu. Nanti sembuh sendiri gitu. Nah, dalam perjalanan beberapa tahun kemudian, maka kekebalan tubuh seseorang itu akan makin menurun karena diinfeksi oleh virus itu. Jadi sel kekebalannya akan hancur. Kalaupun ada kerjanya tidak bagus, akhirnya kekebalannya menurun sehingga penyakit-penyakit mudah masuk ke bukan mudah masuk ya, mudah menjadi penyakit. Jadi bakteri, mungkin virus yang lain atau jamur yang masuk ke badan dia akan menyebabkan penyakit. Kalau pada orang yang kekebalannya baik, walaupun dimasukin oleh bakteri atau itu bisa dilawannya oleh kekebalannya sendiri. Jadi tidak menjadi penyakit. Nah, pada orang yang sudah terinfeksi HIV yang sudah semakin tahun kekebalannya semakin turun, maka apa yang masuk akan jadi penyakit. Nah, saat itu baru dia merasa, oh aku kok sakit ini, sakit itu mungkin ya. Gejalanya mulai banyak. Nah, baru dia berobat. Saat itu baru terdeteksi bahwa ternyata penyakit ini yang mendasarinya adalah kekebalannya yang menurun akibat infeksi HIV. Nah, saat sudah banyak keluhan penyakit-penyakit lain itu tadilah, itu baru kita menyebutnya AIDS tadi. Jadi karena kumpulan dari kumpulan dari gejala berbagai penyakit. Jadi masuk kuman TBC jadi TBC, masuk kuman pneumonia jadi pneumonia, masuk jamur jadi jamuran. Mulutnya mungkin banyak sariawan, putih semua saking penuh jamurnya ya. Itu bahkan bisa menginfeksi otak, jamur bisa menginfeksi otak atau bakteri bisa menginfeksi otak sampai pasien tidak sadar. Diserang terus-menerus. Iya. Jadi serangan virus itu menyebabkan kekebalan turun, bakteri yang menumpangi akibat kekebalan yang turun itu tadi juga menyebabkan tambah turun lagi kekebalannya. Ya, jadilah bisa jadi itu tadi ya dokter, kematian dan yang terburuk ya dokter ya. Itu. Oke, baik kalau begitu. Kita break dulu dokter, kita tahan perbincangan kita yang sudah semakin seru sepertinya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut.
Ikuti dan saksikan puncak acara penganugerahan penghargaan untuk insan televisi dan radio Sumatera Selatan. Kategori program feature sosial dan budaya, program ramah anak, presenter televisi dan radio, program talk show, dan presenter terfavorit televisi dan radio. Malam Puncak Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan 2022, Jumat malam 9 Desember 2022, bertempat di Ballroom Hotel Beston, Palembang. Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan 2022, persembahan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sehat bersama RSMH, tentunya masih dengan narasumber kita, Dr. Mega Permata, SPPD KPTI. Baik, dokter, kembali ke pembahasan kita tentang infeksi HIV dan AIDS. Mungkin dari teman-teman PPDS ada yang mau bertanya lagi, silakan nih. Kayaknya ada yang mau bertanya lagi nih, dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Wulandari, ingin bertanya kepada Dr. Mega mengenai apabila kita menemukan seseorang yang diketahui ternyata memiliki HIV untuk hasilnya, dan ketika kita menemukan orang tersebut memiliki keluarga atau pasangan, kapan waktu yang paling tepat untuk kita mengajak pasangan tersebut atau keluarga terdekatnya untuk melakukan screening pemeriksaan HIV. Karena tadi dijelaskan sebelumnya kalau HIV ini tidak langsung muncul ketika kita melakukan seks ataupun penularan dari darah dari orang yang terkena HIV, tapi munculnya setelah beberapa tahun kemudian. Apakah perlu pengulangan secara rutin atau berkala untuk pasien-pasien dan keluarga pasien atau bagaimana? Terima kasih, dokter. Oke, baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Baik, silakan dokter. Ya, jadi ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi setiap seseorang yang sudah diketahui mengidap HIV, HIV positif atau ODIF disingkat, itu kalau dia yang sudah menikah terutama itu pasangannya harus diperiksakan juga. Jadi kalau misalnya suaminya yang positif, istrinya harus diperiksa juga. Nah, sebenarnya untuk memeriksakan istrinya berarti kan kita memberitahu istrinya bahwa suaminya positif. Nah, sebenarnya itu ada beberapa metode juga. Jadi kita tanyakan dulu dengan si pasiennya dulu, si suami misal dalam hal ini. Ini karena bapak positif maka istrinya harus diperiksa. Untuk itu berarti istrinya harus diberitahu bahwa bapak positif. Nah, kita tawarkan apakah si pasien sendiri yang mau memberitahu atau mau minta bantuan kita yang memberitahu. Nah, kalau dia mau memberitahu sendiri, oke, nanti kita tagih, bapak mau dalam jangka waktu berapa lama nih misalnya mau memberitahu istrinya. Jadi kalau dia janji misal dalam seminggu atau dalam 2 minggu, oke, nanti dalam seminggu atau 2 minggu itu kita tanya. Biasanya kan pasien-pasien itu didata juga nomor HP-nya ya, alamatnya juga ditanya. Karena kalau di puskes biasanya itu kalau dia lolos tidak mengambil obat itu kan biasanya dicari kan. Kenapa jadi nggak ambil-ambil iya, obat kenapa lagi tidak gitu ya, ngambil obat kan. Nah, jadi kita punya datanya. Nah, kalau dia misalnya tidak sanggup memberitahu pasangannya, boleh minta tolong ke kita. Tuh. Nah, jadi saat istrinya sudah tahu, ya kalau dia istrinya misalnya datang ke fasilitas kesehatan untuk diberitahu, bisa langsung diperiksa saat itu. Tapi kalau misalnya suaminya yang memberitahu di rumah, ya sekalian dibujuk istrinya untuk memeriksakan diri juga. Biasanya sih
Kalau yang begitu pasangannya biasanya mau. ya, Kalau oke. sudah tahu menerima, pasti kan dia takut. Betul, betul. Jadi pasti dia kira-kira pasti saya akan datang memeriksakan diri. Gitu. Jadi memang itu ya memang harus diberitahu. betul. Tinggal lagi siapa yang mau memberitahunya. Dikembalikan ke pasien Ke itu pasien sendiri dulu, ya dokter ya, ya, kita karena kita juga tawarkan dulu. menilai privasi daripada Ya. pasien ya dokter ya. Ya. Oke, baik, itu tadi ya pemirsa. Jadi memang benar-benar penyakit ini dikatakan untuk sendiri, tetapi setelah berpasangan menjadi resiko Iya, berdua. Oke dok, Bukan dokter hanya ya. untuk dirinya sendiri. Betul. Kalau istrinya ternyata positif dan dia punya Anak? anak terutama anak balita, Betul. harusnya anaknya juga di Juga screening. di screening. Oke, jadi kesemuanya harus di screening. Ya, Seperti itu ya. seandainya dari hasil pemeriksaan istrinya itu tadi misalnya negatif hasilnya, maka kita boleh ulang lagi Oh. 3 bulan kemudian 3 bulan dari rentan waktu yang pertama kali dari pemeriksaan. pemeriksaan pertama. Oke. Kalau masih negatif boleh dijarangkan jadi 6 bulan. Namun di dalam jangka 3 bulan itu dia tidak boleh berhubungan atau bagaimana nih dokter? Kan karena boleh. resiko atau bagaimana? Boleh, tapi memakai kondom. Oh, mungkin pengaman ya Nah, dok. itu suaminya juga kita periksakan jumlah virusnya. Kalau jumlah virus suaminya masih tinggi, Tidak dianjurkan. wajib suaminya pakai kondom, tidak Pakai bisa tidak. kondom, betul. Tapi kalau dengan pengobatan nanti seiring waktu dengan makan ARV teratur misalnya, virusnya menurun sampai tidak terdeteksi, itu ya kalau mau aman tetap pakai kondom karena tidak terdeteksi itu bukan tidak ada ya, Bukan tidak ada tapi ya, Dok. Kemampuan alat untuk mendeteksinya Mendeteksi virusnya tidak tercapai tidak seperti itu ya, ya, Dok. tidak mampu lagi karena saking dikit kan. Oke, Nah. baik. Berbicara soal Iya. HIV/AIDS ini tadi nih dokter ya, kira-kira modalitas dari penyakit ini sendiri, khususnya di RSMH nih dokter, kira-kira kurang lebih bisa dijelaskan? Ya, jadi RSMH punya namanya Poliklinik VCT. VCT itu sebenarnya singkatan juga dari bahasa Inggris juga, Volunteer Counseling Therapy. Jadi Poliklinik VCT ini melayani orang-orang yang mau memeriksakan diri. Misal itu tadi suaminya positif, istrinya mau memeriksakan diri, boleh datang ke situ. Atau anaknya mau diperiksakan, atau orang yang sudah tahu bahwa dia positif, dia mau minta obat, mau ngambil obat, itu jadi kita melayani. Jadi namanya juga C-nya kan konseling. Jadi setiap pasien yang datang ke sana akan di konseling dulu. Jadi kita punya petugas khusus, ada petugas yang bagian konseling, ada petugas yang ngobatin, ada bagian farmasi yang nyiapin obat. Itu jadi dan dokternya juga dokter spesialis yang tergabung di tim HIV RSMH ini itu bukan hanya dokter spesialis penyakit dalam. Jadi ada spesialis anaknya untuk menangani anak-anak yang misalnya terinfeksi dari ibunya atau janin yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HIV itu begitu lahir anaknya langsung ditangani oleh dokter spesialis anak yang menangani untuk HIV. Terus kalau pasien HIV ini juga punya penyakit yang lain, misalnya kan ada penyakit kelamin, ya betul. itu atau penyakit kulit itu kita koordinasi juga dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau ibunya lagi hamil, kita melibatkan juga dokter kandungannya itu. Jadi kita berupa tim. Ada juga psikolognya. Jadi untuk bagaimana kira-kira penanganan pasien-pasien yang mungkin masih denial atau bagaimana gitu ya dokter ya, kurang mungkin lebih yang belum bisa menerima belum kan, bisa menerima, atau ya memang kadang-kadang ada yang mau bunuh diri diri, lah macam-macam ya. betul, Nah betul, itu betul. kita juga ada psikolognya. Oke, jadi tim ya dokter Iya, ya, luar tim. biasa RSMH. Jadi datang ke RSMH, apa keluhannya disesuaikan, Iya, kita setiap ada hari Poliklinik VCT menerima pasien baik rujukan maupun datang sendiri. Oke, baik dokter Mega. Labnya juga kita ada. Labnya ada, oke. Obat-obatannya ada, dokternya lengkap. Iya. Luar biasa sekali. Baik dokter Mega, akhirnya kita sudah sampai di penghujung
mungkin ada closing statement untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan terkait infeksi HIV dan AIDS untuk orang dewasa. Silakan dokter. Ya, jadi untuk mencapai tujuan 3-0 itu tadi tidak ada penularan kasus, tidak ada kasus baru, tidak ada penularan baru, tidak ada kematian akibat HIV. Itu mari kita bersama-sama mencegah supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan. Jadi bagaimana caranya? Dengan melakukan perilaku hidup bersih sehat. Jangan bergonta-ganti pasangan, jangan melakukan seks di luar pernikahan. Ibu yang hamil segera memeriksakan diri apapun hasilnya sehingga tidak menularkan ke janin atau ke bayinya. Mungkin itu. Oh ya, yang punya anak-anak remaja terutama mungkin perlu juga diawasi pergaulannya, jangan sampai terlibat dengan pergaulan bebas, penggunaan narkoba. Ya, itu sangat luar biasa sekali ya, karena zaman sudah sangat luar biasa sekarang ya dokter ya, luar biasa. Terima kasih Dokter Mega atas informasi luar biasa sekali pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman PPDS penyakit dalam, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, sore hari ini luar biasa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita. Sampai jumpa di Dialog Sehat bersama RSMH. Selanjutnya saya Meta pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur hatiku menanam di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masih ada sayang itu, memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Kalau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka. Masih ada saya itu. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin untuk terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani.